Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Pandemi COVID-19 tentunya mempengaruhi segala bidang kehidupan, tak terkecuali pertumbuhan ekonomi di Kepri secara khususnya. Bagaimanakah situasinya saat ini? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa TV Kepri, pada kesempatan Bincang Cerdas episode kali ini saya berkesempatan langsung bertemu dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Musni Hardika Atmaja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Apa kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. ya, sehat ya. Iya, beraktivitas sehari-hari juga masih semangat ya Pak? Ya, masih semangat. Baik, Ya. nah kita tentunya ingin tahu nih Pak ya terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri secara khususnya dan berdasarkan laporan dan kajian ekonomi Kepri pada kuartal pertama 2020 itu ekonomi Kepri masih tumbuh di angka 2,06% ya Pak. Ya. Nah kemudian pada kuartal kedua ini menjadi lebih rendah lagi, artinya perekonomian Provinsi Kepri sedang melambat nih saat ini. Ya. Nah walaupun mungkin bisa dikategorikan juga masih lebih baik ya Pak ketimbang nasional begitu ya Pak. Ya. Baik, nah ini bisa Bapak jelaskan nih Pak tentang yang sedang kita alami situasinya saat ini bagaimana sesungguhnya Pak? Ya. Terima kasih banyak Mbak Nurul. Jadi memang data yang dirilis oleh BPS untuk Q1 2020 itu persis tadi yang disampaikan Mbak Nurul, 2,06% year on year. Year on year itu berarti kuartal tahun ini dibandingkan dengan kuartal 1 2019. Nah, ini memang menunjukkan pelambatan yang cukup signifikan karena tahun lalu kita bisa tumbuh di 4,98%. Nah, ini perlambatan ekonomi ini terutama tentunya sebagai dampak dari meluasnya wabah COVID di sekitar bulan Maret yang lalu masuk ke Indonesia, ya kan? Nah, tentunya karena kita ekonominya terbuka, ya tentunya dampak dari apa yang terjadi di ekonomi global dan tentunya berdampak ke nasional dan tentunya juga berdampak kepada ekonomi di Kepri. Nah, COVID ini kan mengakibatkan adanya pembatasan-pembatasan dilakukan oleh banyak negara, ya termasuk juga negara yang menjadi asal dari wisatawan utama dari Kepri. Jadi kita di Kepri ini mayoritas wisatawan kita itu dari Singapura dan Malaysia, ya nomor satunya itu Singapura, nomor duanya Malaysia, yang nomor tiganya Tiongkok, Cina. Nah dengan adanya pembatasan di Malaysia dan di Singapura di bulan Maret lalu itu langsung turun drastis kunjungan wisatawannya. Nah, mungkin perlu diketahui juga bahwa wisatawan mancanegara di Kepri itu di nasional posisinya nomor 2 setelah Bali. Wisatawan kita itu yang setiap 1 minggu banyak ke sini itu dari Singapura, Malaysia itu 2,8 juta. 2,8 juta per tahun. Nomor 2 di Indonesia setelah Bali. Nah, dengan berkurang signifikannya wisatawan dari Singapura dan Malaysia tentunya berdampak ke beberapa sektor yang terkait langsung dengan pariwisata di perekonomiannya Kepri. Nah, sektor-sektor yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi Kepri itu yang dengan penurunan pariwisata yaitu perhotelan, ya kan, kemudian restoran, hiburan, kemudian makan dan minuman, transportasi. Nah, itu sektor-sektor yang langsung dipengaruhi oleh penurunan pariwisata yang signifikan. Nah, kemudian juga konstruksi, sektor lapangan usaha konstruksi itu juga mengalami penurunan, mengalami pelambatan pertumbuhan. Jadi adanya social distancing, ya kan, tidak boleh ada physical distancing, ada pembatasan juga aktivitas, sehingga banyak kegiatan konstruksi kita tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bahkan juga dari sisi pemerintah daerah kan ada sebagian dana yang untuk pembangunan dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, ini
ini tentunya mempengaruhi lapangan konstruksi. Nah, memang kita kemarin itu bisa ditahan tidak terlalu dalam pertumbuhan ekonomi kita karena lapangan usaha industri pengolahan itu masih bisa tumbuh lebih tinggi dari Q4 2019 ya, karena arus barangnya masih bisa dijagain lancar dan kita juga masih ada punya persediaan. Nah, untuk Q2 karena puncaknya itu ada di bulan Maret dan April dan kita juga ada pembatasan yang agak ketat ya di bulan Maret, setelah Maret pertengahan April Mei ya kan terasa betul gitu ada penurunan aktivitas karena ada pembatasan. Nah, oleh karenanya di Q2 kami memperkirakan pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari yang Q1, lebih rendah lagi. Tapi kita masih optimis, masih bisa tumbuh tipis ya, artinya tidak signifikan, dia sekitar mendekati angka 0% lah gitu, mendekati angka 0%. Jadi nanti harapan kita tentunya dengan adanya pelonggaran PSBB ini yang sudah kita juga mulai dari Juni, nah ini nanti tentunya akan mulai lagi mendorong aktivitas ekonomi sehingga kami perkirakan di Q3 itu nanti akan ada perbaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tentunya dari Q2 dan Q3-nya nanti juga lebih tinggi lagi ya kan, dan nanti 2021 harapan kita pertumbuhannya bisa mendekati angka yang di 2019 ya kan, tentunya dengan catatan protokol COVID tentunya harus dilaksanakan oleh masyarakat dan semua pelaku usaha dengan baik. Jadi harus disiplin. Gitu. Iya, apalagi saat ini yang tadinya sangat mempengaruhi dunia wisata ya Pak ya. Wisata. Sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit membuka diri ya Pak. Betul. Baik, kita jeda sejenak ya Pak. Iya, jeda. Dan nanti kita akan kembali ngobrol pada kesempatan Bincang Cerdas episode kali ini bersama Bapak Musni Hardika Atmaja. Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan kita masih bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Musni Hardika Atmaja. Tadi kita udah mendengarkan pemaparan dari Pak Musni yang mengenai bagaimana sih sebenarnya situasi kondisi perekonomian Provinsi Kepri yang menurun karena COVID ya Pak. Iya. Dan tentunya berharap dia akan semakin baik nih ke depannya menjelang memasuki era new normal ini, dan tentunya ini ada langkah-langkah yang diambil ya Pak dalam menghadapi COVID-19 khususnya di era new normal ini, bagaimana Pak? Ya, kami di Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan ya, terutama di sistem pembayaran dan kebijakan moneter tentunya ya.
Kalau dari sisi kebijakan moneter sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia dalam siaran pers terakhir di pertengahan Juni lalu, kita sudah kembali tentunya menurunkan suku bunga. Artinya kita tetap mengambil kebijakan yang akomodatif untuk bisa mendorong ekonomi. Nah, di bidang sistem pembayaran ini kita tentunya juga mendorong penggunaan transaksi non tunai, ya, mendorong penggunaan transaksi non tunai. Di sini Bank Indonesia mendorong tentunya penggunaan KRIS, ya, KRIS itu Quick Response Indonesia Standard, QR Code yang memang kita standarkan, sehingga itu bisa diakses oleh semua aplikasi. Jadi satu QR, satu KRIS itu bisa dipakai untuk semua aplikasi. Jadi kalau Mbak Nurul punya aplikasi, apakah itu Link Aja, apakah itu GoPay, apakah itu OVO, dan ShopeePay dan lain-lain itu dengan satu KRIS itu bisa pakai semua aplikasi tadi itu. Jadi kita nggak perlu download banyak aplikasi. Jadi kebijakan kita tentunya mendorong penggunaan non tunai, ya, penggunaan transaksi non tunai, apakah itu melalui KRIS, mobile banking, internet banking, uang elektronik, yang berbasis kartu maupun yang server base. Berbasis kartu itu yang kayak kartu e-money gitu. Nah, itu kan kartu e-money bisa dipakai juga di berbagai penjual retail, ya, seperti Indomaret dan lain-lain. Jadi itu yang kita dorong. Nah, sekarang untuk KRIS ini kita untuk pengurusannya itu dibebaskan biayanya sampai bulan September. Nah, di non tunai selain itu juga kita menurunkan untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai, itu kita juga memberikan pemotongan penurunkan biaya transfer itu kita turunkan. Kemudian juga terkait juga dengan kebijakan di kartu kredit juga kita menurunkan biayanya, ya, pembayaran minimumnya kita turunkan, kemudian juga bunganya juga diturunkan, ya, kemudian biaya yang lain juga kita turunkan dan terkait dengan kartu kredit. Nah, itu yang di bidang pembayaran yang non tunai. Nah, dari sisi transaksi tunai, ya, itu kita juga berupaya agar penyebaran COVID dari transaksi non tunai ini juga bisa kita minimalkan, kita cegah. Caranya bagaimana? Nah, kebijakan kita di Bank Indonesia, setiap yang ada uang masuk ke Bank Indonesia yang distorkan oleh teman-teman di perbankan, itu melalui proses karantina, Mbak Nurul. Jadi di karantina dulu uangnya selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena itu sesuai dengan tentunya pembicaraan dengan ahlinya lah. Setelah teman-teman di Bank Indonesia di kantor pusat sudah membicarakan, yang dianggap aman itu ya 14 hari itu paling aman mengkarantinanya. Sebetulnya dari beberapa diskusi itu 7 hari sebenarnya cukup, tapi kita kebijakannya 14 hari di karantina, kemudian dilakukan proses disinfektan, dilakukan penyemprotan. Nah, kemudian baru diolah lagi, diproses, dipisahkan mana yang tidak layak edar, ya, dibuang, dimusnahkan, kemudian yang layak edarnya tentu kita kembalikan lagi teman-teman perbankan untuk diedarkan lagi kepada masyarakat. Nah, ini adalah kebijakan kita di transaksi tunai yang berupaya untuk menyediakan alat pembayaran yang higienis, ya, yang tunai. Jadi upaya untuk mengurangi atau meminimalkan penyebaran COVID melalui uang tunai. Nah, itu. Nah, ini ya Pak bentuk KRIS-nya ya? Ini KRIS-nya, ya, contoh KRIS-nya. Jadi tinggal di-scan ini, pakai kalau misalnya punya aplikasi GoPay, ada di situ pilihannya bayar, tinggal di-scan dengan handphonenya, nanti tinggal dimasukkan. Kalau kita ini kan kebetulan punyanya musola, ya, musola kami di Bank Indonesia, musola Baitul Ihsan. Nah, kita bisa infak sedekah dari sini, jadi tidak perlu harus hadir di masjid atau musola. Bisa infak. Ya, jadi dari rumah mau dari mana saja, ini bisa infak sedekah langsung. Nah, kalau misalnya ada waktu ini bisa kita
cobakan, kita contohkan. Oke. Jadi tidak susah sekarang untuk berinfak sedekah dengan walaupun ada pembatasan, ada social distancing, tidak susah, bisa dari rumah. Ini juga bisa dikirim lewat handphone. Dikirim lewat handphone, nanti bisa di-scan dari di-scan galerinya. aja begitu ya? Nah, dari galerinya bisa di-scan, nanti bisa langsung masuk ke rekening masjidnya dan musolanya. Luar biasa ya Pak, nggak cuma Nah. pembayaran untuk pembelian barang, tapi infak juga udah Infak bisa. sedekah melalui bisa, non-tunai donasi ya? juga. Oke, Nah, baik. itu. Nah, tadi juga tentang untuk penggunaan non-tunai ini Pak, sosialisasinya sendiri di masyarakat bagaimana Pak? Sudah kita lakukan, jadi pada waktu 14-15 Maret yang lalu, itu sebelum COVID, kami sudah mengadakan yang namanya Pekan Kris Nasional. Itu serentak seluruh Indonesia, dilakukan oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, kris ini juga sudah kita sosialisasikan di berbagai media ya, di radio, kemudian juga dengan televisi pada waktu bulan itu. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi kepada perguruan tinggi yang ada di Kepri, ya, kemudian kepada masyarakat UMKM. Nah, tentunya juga pada kesempatan ini kami juga ingin terus mendorong masyarakat yang pemirsa TV Kepri ya, yang bisa menyaksikan siaran ini, tentunya kita mendorong untuk menggunakan kris karena ini aman untuk transaksi. Jadi manfaatnya kris ini banyak, Mbak Nurul. Nah, banyak manfaatnya untuk pengguna, baik masyarakat maupun merchant. Bagi masyarakat tentunya ya pertama risikonya COVID-nya kita bisa antisipasi ya, karena kita tidak ketemu dan juga tidak bersentuhan dengan fisik uangnya, dan lebih mudah. Jadi intinya masyarakat juga cuma cukup punya satu aplikasi, dan satu aplikasi tinggal di scan di krisnya, dan itu nanti udah langsung bisa melakukan pembayaran. Oke. Baik, Gitu. kita beri sejenak lagi ya Pak. Ya. Nah, nanti kita akan kembali ke segmen terakhir kita dan akan terus membahas nih inovasi-inovasi khususnya dari BI sendiri ya Pak untuk mengatasi atau di masa pandemi COVID-19 dan di era new normal saat ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Ya. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Anda masih bersama kami pemirsa di Bincang Cerdas, dan kita masih bersama Bapak Musni Hardika Atmaja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Kepulauan Riau. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Pak Musni mengenai manfaat kris ini yang sangat luar biasa tadi untuk masyarakat ya Pak ya. Iya. Kemudian apa lagi nih Pak manfaat kris ini sendiri Pak? Iya, nah ini kris ini juga punya manfaat yang banyak ya untuk merchant yang menggunakan kris di dalam pembayaran transaksinya. Merchant ini maksudnya kayak misalnya UMKM gitu, Mbak Nurul, pedagang yang UMKM yang menggunakan usaha-usaha mikro, kecil, menengah yang menggunakan kris, itu banyak manfaatnya buat mereka gitu. Yang pertama tentunya pembayarannya cepat ya, kemudian juga tentunya tidak direpotkan dengan pengembalian uang. Ya, karena berapapun jumlah, berapapun angka di belakangnya tentunya secara digital bisa langsung masuk ke situ dan tidak harus ada mengembalikan. Dan kemudian juga tentunya tidak ada resiko menerima
uang yang rusak, yang lusuh gitu kan, yang apalagi uang yang palsu gitu kan ya. Nah, kemudian tentunya juga yang jelas itu biaya cash handling rupiahnya tentunya lebih murah. Kalau misalnya mereka menerima uang pembayaran dengan tunai, itu kan nanti harus setor ke bank, ya kan, ada antri, kemudian juga ada biaya ke kantor bank mengantarkan uang, ada risiko ya, mungkin hilang atau kecurian. Nah, itu dengan menggunakan kris tentunya itu bisa dihindari, bisa diminimalkan. Yang paling penting juga bagi UMKM dengan berpindahnya dari tadinya biasa menggunakan tunai, sekarang menggunakan non tunai, menggunakan kris, uangnya kan nanti akan langsung masuk ke rekeningnya. Nah, tentunya dengan masuk uang ke rekeningnya mereka di bank, kris itu kan hanya kanal aja, sarana aja. Uang tetap masuk ke rekeningnya UMKM. Nah, tentunya ini nanti akan memperbaiki dari sisi kredit profilnya UMKM. Tentu akan memudahkan teman-teman perbankan untuk mengakses mereka karena cash flow-nya termonitor dengan baik gitu. Jadi ini tentunya dengan kondisi seperti itu, tentunya untuk kedepannya kalau UMKM ingin mengembangkan usaha karena transaksi keuangannya sudah terekod dengan baik, itu tentunya akan membantu dalam nanti proses pengembangan usahanya, khususnya dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Itu. Jadi makanya kami mendorong untuk masyarakat UMKM khususnya, bahkan termasuk juga pemerintah daerah menggunakan transaksi non tunai. Non tunai termasuk juga tentunya penggunaan kris yang lebih mudah, lebih murah dan mudah, efisien gitu. Jadi kalau pemerintah daerah bisa menggunakan ini untuk retribusi. Jadi misalnya parkir ya kan, jadi nggak harus bayar tunai lagi, dan langsung uangnya dibayar, di scan langsung masuk ke rekeningnya pemerintah daerah. Itu sangat mendukung juga penerapan pemerintahan yang governance yang lebih transparan, lebih efisien. Tapi secara perlahan bisa saja semuanya nanti merata ya Pak, menggunakan kris ini aja gitu. Kris itu lebih pembayaran. murah gitu kan, mudah, dan itu juga nggak ada biaya yang bikinnya kan. Benar-benar. Oke, baik. Selanjutnya kita ingin tahu nih Pak, strategi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di era new normal ini bagaimana Pak? Ini Mbak Nurul, COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Kita sekarang menjadi terbiasa dengan penggunaan digital. Jadi ke depan kita harus mau tidak mau mengadopsi ekonomi digital. Nah, ekonomi digital kami yakini di Bank Indonesia ini dapat menjadi salah satu pendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru ke depan. Nah, jadi tentunya pelaku usaha sudah harus membiasakan menggunakan digital di dalam ekonomi. Mulai dari sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, perhotelan, itu tentunya sudah harus membiasakan. Semua sektor ya Pak? Iya, sudah harus mengadopsi digital dalam ekonomi kita. Sekarang sebenarnya hampir seluruh aspek kehidupan kita sebenarnya sudah disentuh oleh digital sekarang. Karena COVID ini membuat kita seperti itu. Bahkan anak-anak kita, adik-adik kita yang mahasiswa, pelajar, beli apa aja sekarang udah pakai digital, pakai handphone, pakai aplikasi, mau beli makan, mau beli pakaian, peralatan sekolah, karena gak bisa keluar rumah, akhirnya pesan pakai digital. Nah, ini kita tidak akan mungkin kembali lagi ke sebelum COVID. Nah, ini adalah kondisi new normal yang akan kita jalankan ke depan. Mau nggak mau pelaku usaha harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini. Kebutuhan masyarakat sudah pengen cepat, digital, efisien. Nah, tentunya harus diikuti juga dengan pembayaran yang non tunai, karena barangnya sudah dikirim kan bayarnya tentunya juga harus non tunai, apakah lewat transfer, internet banking, mobile banking, dan tentunya kami sangat mendorong penggunaan kris yang ini lebih mudah karena itu bisa di-scan dengan handphone. Oke, baik. Nah, kiat dan tips khusus untuk bangkit dari keterpurukan ini Pak, bagaimana Pak keterpurukan ekonomi pada era new normal sekarang? Yang pertama tentunya kita harus disiplin ya dengan apa yang sudah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ya.
protokol COVID harus kita jalankan dengan baik. Himbauan-himbauan pemerintah untuk bisa melaksanakan protokol COVID itu harus kita bisa patuhi supaya tidak terjadi gelombang peningkatan COVID yang kedua. Itu yang kita tidak mau. Jadi biayanya sangat besar buat kita, buat ekonomi kita. Jadi yang sudah terjadi kemarin tentunya ke depan dengan meskipun kita ada pelonggaran, dan kita berharap tentunya semua masyarakat dan pelaku usaha tetap disiplin di dalam menjalankan protokol COVID di dalam aktivitas sehari-hari sebagaimana himbauan pemerintah daerah. Nah, dengan demikian tentunya ekonomi kita bisa bergerak bisa bergerak terus, COVID-nya bisa kita kendalikan, dan tentunya ekonomi tumbuh dan pendapatan masyarakat bisa membaik kembali. Nah, tentunya tadi digitalisasi tidak bisa lagi kita hindarkan. Kita harus menghadapi ini dan kita harus mengadopsi ini, dan tentunya inovasi oleh pelaku usaha menjadi sangat penting. Jadi kita nggak bisa lagi mengikuti cara lama. Jadi sekarang inovasi tentu menjadi sangat penting, beradaptasi, melakukan inovasi baik di dalam proses bisnisnya maupun dalam sistem pembayarannya. Sekarang tentunya terakhir kami di Bank Indonesia sangat mendukung dan sangat mendorong masyarakat pelaku usaha untuk menggunakan transaksi non tunai. Non tunai, karena itu kita udah turunkan biaya transfernya, biaya penggunaan kartunya, kemudian juga biaya pengurusan krisnya. Dan ini sudah kita turunkan, dan kita berharap ini bisa digunakan ke depannya, karena ini juga akan mendorong nanti ekonomi kita, karena semua transaksinya bisa terrecord dengan baik, dan tentunya ini menjadi bahan yang sangat membantu di perbankan untuk ekonomi ke depan. Baik, semoga dapat tersosialisasi juga semakin banyak masyarakat yang menggunakan kris ya Pak ya. Sekarang kita sudah 36.276 pengguna kris di Kepri. Dari pada waktu Maret kita di sekitar 26.000. Jadi sudah naik hampir 10.000. Mudah-mudahan kita bisa akselerasi lagi, dan tentunya tidak hanya bagi pelaku dan juga masyarakat pelaku dan juga pemerintah daerah untuk bisa menggunakan kris dan non tunai ini ke depan. Nah, dari Pak Musni selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Kepulauan Riau ini apa harapannya nih Pak menyambut dan menjalani era new normal saat ini? 3 kata aja ya. Disiplin protokol COVID, kemudian digitalisasi, yang ketiga yuk kita gunakan transaksi non tunai, khususnya penggunaan kris di dalam berbagai transaksi ekonomi kita. Baik. Terima kasih untuk Pak Musni Hardika Atmaja selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Kepulauan Riau atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kita, apalagi kita sekarang ini sudah semakin mendekati aktivitas yang lebih berbeda ya Pak akibat pandemi COVID-19 Semoga masyarakat juga semuanya akan semakin tahu mengenai update terkini seputar informasi khususnya dalam ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Baik, pemirsa, saya Nurul Baiti Saputri beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Nuri. Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.